Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, dan pembahasan kita yaitu pada tentang fikih jenazah. Pada pertemuan sebelumnya ada pertanyaan, saya masih ingat waktu itu, wallahu a'lam jawaban saya, apakah ketika di alam barzah arwah jamak dari ruh itu saling berkunjung? Waktu itu pertanyaannya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, saya sampaikan di sini mungkin ada saut atau audio Syekh bin Baz, mungkin antum supaya sedikit. Saya bukakan suaranya Syekh bin Baz. Beliau sudah meninggal 1419 kalau tidak salah, 1419 Hijriah meninggalnya. السائلة من الباحة تقول أرجو من سماحة إجابتي على هذا السؤال. تقول: هل الميت بعد موته يلتقي بأهله وإخوانه الذين ماتوا من قبل ويعرفهم، وهل يلتقي أهل الخير ويتعارفون بعد موتهم؟ الله أعلم، لا أعلم في هذا نصا ثابتا، وإنما ذكر بعض أهل العلم هذا المعنى كابن القيم في كتاب الروح وغيره، ولكن هذه المسائل تحتاج إلى دليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات اللقاء. أما أرواح المؤمنين فهي في الجنة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين طائر يعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها، وأرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذه أرواح الشهداء المقتول في سبيل الله. وأما أرواح المؤمنين فإنها تسرح في الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها في صور طير في الجنة. أما كونهم يتلاقون ويتعارفون هذا يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكون أرواحهم تتلاقى ويتعارفون. هذا يوجد بعض المرائي التي يراها أهل الصلاح والخير تدل على شيء من التلاقي والأرواح، لكن الجزم بذلك وأن هذا شيء ثابت لجميع الأرواح يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض المرائي تدل على وقوع شيء من هذا. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. Apa yang ketangkep, Pak? Jazakumullah khairan ya. Kan sudah belajar bahasa Arab nih. Ada yang ketangkep. Jazakumullahu khairan ya. Ya. Di sini ada translate-nya, ya, translate-nya. Jadi jawabannya wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Ya. Beliau menyampaikan bahwa la a'lamu fi hadhan nassan thabitan wa innama dzakara ba'du ahlul ilmi hadzal ma'na ka Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh wa ghairuhu ya. Jadi sepanjang pengetahuan Syekh bin Baz rahimahullah, beliau tidak mendapati ada satu nas, satu dalil yang menunjukkan bahwa para arwah di alam kubur itu mereka saling berziarah, saling berkunjung. Mbahnya meninggal duluan, lalu anaknya nanti meninggal, ketemu nih, pengen berkunjung. Wallahu a'lam. Tidak ada nas yang sahih yang menjelaskan tentang masalah ini. Yang disebutkan bahwa arwah orang-orang beriman itu di sini disebutkan bahwa berada di surga. Anna arwahal mu'minina ta'irun
yu'allaqu fi syajaril jannah hatta yaruddahu Allahu ila ajsadiha. Jadi ini kembali kepada di mana ruh ketika di alam barzah. Karena alam barzah itu adalah pemisah antara alam dunia sampai terjadinya hari kiamat itu. Jadi ini alam yang panjang, tidak sebentar. Kita 60 tahun pun merasakan panjang. Bagaimana alam barzah dari manusia pertama Nabi Adam menunggu sampai nanti hari kiamat. Berapa tahun? Lama sekali. Nah, disebutkan, saya bawakan kitabnya ini. Ini adalah Aqidah Thahawiyah yang saya pelajari ini. Masih ada tulisan saya nih. Ma'had Al-Ulum Al-Islamiyah Al-Arabiyah. Ini masih ada ini. Waktu sekolah masih ada. Berarti ini kembali kepada kondisi di manakah ruh itu berada. Di sini ada beberapa pendapat. Biasanya yang paling lengkap itu adalah disebutkan ada satu kitab namanya Kitabur Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di sini saya sebutkan. Wa qad ikhtalafa fi mustaqirril arwahi ma bainal mauti ila qiyamis saah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang di manakah ruh itu akan tinggal ketika sudah mati sampai kemudian terjadinya hari kiamat. Faqila, ada yang berpendapat arwahul mu'minina fil jannah, ruh orang beriman berada di surga, wa arwahul kafirina finnar, adapun orang-orang kafir berada di neraka. Wa qila inna arwahal mu'minina bi fana'il jannah, ada yang berpendapat bahwa ruh orang-orang beriman itu berada di emperan, ya, di pelataran surga, ala babiha, yang dekat dengan pintunya, ya'tihim min rauhiha wa na'imiha wa rizqiha, ya. Kemudian datang kepada mereka nikmat surga, kemudian rizkinya dan lain sebagainya. Jadi belum sampai masuk surga, belum sampai. Ada yang mengatakan ala afniyati kuburihim, ada yang mengatakan di pelataran kuburnya. Banyak pendapat di sini. Tapi kemudian wa yatalakhasu min adillatiha, diringkaskan ya dari beberapa dalil yang ada bahwa annal arwaha fil barzakh mutafawwitatun a'dhamu tafawwut, bahwa ruh ketika di alam barzakh, ruh orang kafir, ruh orang mukmin, maka itu berbeda-beda kondisi dan tempat tinggalnya, tidak sama. Faminha arwahu fi a'la 'aliyyin fil mala'il a'la. Ada yang mengatakan, jadi pendapat yang disimpulkan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa ada 3. Yang pertama adalah fi 'aliyyin, itu untuk orang-orang yang beriman. Wa ma adraka ma 'aliyyun, kitabun marqum. Yang kedua fi sijjin, itu untuk orang-orang kafir. Wa ma adraka ma sijjin, di surat Al-Mutaffifin. Kemudian yang ketiga, kondisinya itu, jadi tadi ruhnya di tempat yang paling tinggi ya disebut dengan aliyyin untuk orang-orang beriman, dan itu kondisinya juga berbeda-beda. Levelnya beda-beda. Ada level anbiya, level kemudian sholihin, orang awam biasa, muslim tapi ahli maksiat. Berbeda-beda tingkatannya. Kemudian ada yang fisijin, itu untuk orang-orang kafir. Nah, ada kondisi yang ketiga, yaitu bahwa mereka itu berada di tembolok burung hijau yang dibawa terbang kemana saja dia menginginkan. Jadi belum sampai ke surga. Makanya kata Nabi SAW, ungkapan beliau mengatakan bahwa kuburan itu bukan kuburan. Alam kubur itu adalah raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman dari taman-taman surga. Jadi belum, kalau kita punya rumah, belum sampai masuk rumahnya, baru sampai halamannya, baru lihat kembang-kembangnya, tanamannya di halamannya dan lain sebagainya. Belum sampai masuk keindahan yang di dalamnya, isinya apa, masakannya apa, santapannya apa, belum sampai.
Makanya ada yang disebutkan itu di dalam hadis. Ya, nih. Di sini ada Anallaha ta'ala ja'ala arwahahum fi ajwafi tayri khudar. Bahwa dia berada di dalam tembolok burung hijau. Dia pengen terbang kemana yang dia inginkan. Itu. Yang kedua itu tadi orang-orang kafir berada di dalam sijin. Di dalam sijin. Nah, jadi ini masalah yang menurut Syekh bin Baz bahwa belum ada dalil yang menunjukkan secara pasti bahwa mereka saling berkunjung. Mereka saling berkunjung antar satu dengan yang lainnya, antar orang beriman ataupun antar keluarganya. Nah, ini mungkin menyisakan pertanyaannya karena masyhur di kalangan masyarakat kita. Yang dari kecil saya hafal itu, Pak. Ya, dari kecil itu. Yang gimana? Ada puji-pujiannya berata? Kamis malam Jumat, ahli kubur tilik umah, gitu kan? Pernah dengar? Iya. Yang bahasa Sunda paham? Kamis malam Jumat, ahli kubur tilik umah. Jadi hari Kamis malam Jumat itu para penghuni kubur itu pulang ke rumah. Jaluk kirim donga, wacan Quran sak kalimah, minta dikirimkan doa meskipun hanya bacaan Quran satu kalimat saja. Lamun ora dikirimi ahli kubur udah ngamuk, Pak. Lamun ora dikirimi ahli kubur, apa terusannya itu? Nulin nangis apa gimana? Apa ditangisi gitu. Yang jelas di situ kalau tidak dikirimi, tidak dibacaan Quran, nanti ahli kuburnya dia akan nangis. Ya. Terus Bali mengkuburan, podo nangis segugukan gitu. Yang saya ingat seperti itu. Nanti pulang ke kuburan, dia nangis segugukan karena nggak mendapatkan apa-apa. Itu ternyata ada pendapatnya, diabadikan di beberapa kitab. Ya, jadi wajar kalau memang ada yang menganut pendapat demikian. Tapi yang kalau kita menilik kepada dalil-dalil yang sahih bahwa hal itu tidak disebutkan. Ya. Coba kita bacakan salah satunya. Ya. Tadi betul bahwa ada kondisi yang ketiga itu Allah menetapkan atau menempatkan ruh orang beriman di tembolok burung hijau. Kemana dia pergi? Bahkan Allah, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak maka jika ingin terjadi terjadilah. Ketika Allah ingin mengembalikan ruh ini kepada jasad, kemudian membawa kemana, maka itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi memastikan setiap malam Jumat itu ada ruh yang pulang ke rumah itu tidak betul, ya, kurang tepat. Nah, di sini disebutkan pengarang kitab I'anah At-Talibin. Jadi ada rujukannya, Pak, pendapat mereka. Tapi ini pendapat, tidak disebutkan hadisnya di sini. Saya nanti sebutkan hadisnya. Syekh Abu Bakar bin Satta, dia penulis kitab I'anah Talibin Hasyiyah Fathul Mu'in. Dia mengatakan inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa taqifu bihada'i buyutiha. Jadi setiap malam ruh orang-orang beriman itu dia akan ke langit dunia, kemudian turun dan berhenti atau berdiri di samping pintu rumahnya. Wa yunadi kullu wahidin minha bisautin hazinin alfa marrah. Lalu kemudian mereka menyeru, memanggil-manggil sampai 1000 dengan suara yang penuh kesedihan. Ya ahli wa aqribi wa waladi, wahai keluargaku, wahai kerabatku, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang tinggal di rumahku, wala bisu thiyabana, dan yang memakai pakaianku yang aku tinggalkan, waqtasimu amwalana, yang telah menerima pembagian dari harta yang aku tinggalkan. Hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkaruna fi gharibatina. Apakah di antara kalian ada yang ingat denganku, yang memikirkan bagaimana nasibku di pengasingan ini, maksudnya di alam barzah.
wa nahnu fi sijnin tawilin wa hasnin syadidin. Aku berada di dalam penjara yang panjang dan tembok yang sangat kuat. Farhamuna yarhamukumullah, maka sayangilah kami, semoga Allah menyayangi kalian. Wala tabkhalu alaina qabla an tasiru mithlana, janganlah kalian bakhil untuk mendoakan aku, untuk memberikan kebaikan kepadaku sebelum kalian itu menjadi merasakan seperti yang aku rasakan seperti sekarang ini. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, innal fadla alladhi fi aydikum kana fi aydina. Keutamaan, karunia, kenikmatan yang kalian dapatkan dulu adalah hasil kerja kerasku. Berapa banyak yang demikian, dia kaya karena warisan gitu ya. Wa kunna nunfiqu minhu fi sabilillah. Namun harta yang aku tinggalkan itu banyak yang tidak aku infakkan di jalan Allah. Wa hisabuhu wa wabaluhu alaina. Namun hisab harta itu aku yang nanggung. Ente yang nikmatin, aku yang nanggung hisabnya gitu. Nah, dulu aku yang nyari, karena harta itu akan ditanya dari min aina, dari dia mana, min aina akhadha, dari mana dia dapatkan, wa mimma anfaqahu, kemudian untuk apa dia belanjakan. Itu kan? Jadi kalau dia meninggalkan harta, yang menikmati ahli warisnya, anak keturunannya, yang menanggung hisabnya dulu yang nyari dia. Wal manfa'ah li ghairina, yang menikmati manfaatnya selain aku. Fa illam tasrif al arwahu bi syai'in fatansarifu bil hasrati wal hirman. Jadi kalau dia tidak mendapatkan, pulang ke rumah tidak mendapatkan apa-apa, anaknya tidak mendoakan, tidak menginfakkan, tidak menghadiahkan dan sebagainya, maka dia kembali dalam keadaan sedih dan hampa, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ada pula pendapat dari Ar-Ramli, ya, Imam Ar-Ramli, ya. Dia menukilkan dari Imam Al-Qurtubi, wa qad qila innaha tazuru quburaha kulla jumu'atin 'ala dawami wa qad warada annaha ta'ti quburaha wa duraha ahliha fi waqtin yuriduha Allah. Kalau ini lebih bisa diterima, ya. Makanya dia memakai istilah wa qad qila, ya, terkadang. Jadi tidak memastikan setiap hari Jumat. Terkadang ruh itu mengunjungi kuburnya setiap Jumat, terus menerus. Terkadang. Wa qad warada annaha ta'ti kuburaha wa duru ahliha. Terkadang dia pun mengunjungi kuburnya dan keluarganya fi waqtin yuriduhullahu laha, pada waktu yang Allah kehendaki. Nah, di sini pada waktu yang Allah kehendaki harus ada ta'liq ini, keterangan ini. Jadi bisa jadi dia ketika Allah menghendaki dia untuk melihat keluarganya, maka hal itu mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Nah, ternyata ini banyak yang diyakini oleh para a'immatus Syiah. Orang-orang Syiah banyak yang meyakini ini. Apa hadisnya? Nah, di sini disebutkan tanawwa'ul ahadits war riwayatu 'anil arwah tazuru fi'lan ahlaha fil layalil jumu'ah. Nah, jadi banyak hadis dan riwayat yang menyebutkan bahwa ruh itu betul-betul akan mengunjungi keluarganya pada malam Jumat. Wa tatlubu minha 'amalal birri wal khairi 'anha. Lalu dia meminta dikirimkan amal kebaikan dan yang lainnya. Apa yang pertama hadisnya disebutkan di dalam kitab rujukan paling utama orang-orang Syiah, yaitu kitab Al-Kafi, kitabnya besar. Ya. Bisanadihi an Hafs ibni Al-Bukhtari anil Imam As-Sadiq. Jadi orang Syiah itu punya riwayat, Pak. Cuma jalurnya beda. Ujungnya sama ke Rasulullah SAW, tapi rawinya beda, dengan ahli sunnah berbeda. Apa hadisnya? Nah, yang riwayat Syiah ini, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman la yazuru ahlaha, dia akan mengunjungi, betul-betul akan mengunjungi keluarganya. Fayara ma yuhibbu wa yustaru anhu ma yakrah, maka dia melihat apa yang dia sukai, lalu menutup apa yang dia tidak sukai. Wa innal kafir la yazuru ahlaha, lalu orang-orang kafir pun dia akan mengunjungi keluarganya yang masih hidup.
fa yara ma yakrah, kemudian dia melihat apa yang dia tidak sukai, wa yustaru anhu ma yuhib, lalu dia menutup apa yang dia sukai. Mana? Bukan hadis yang ini yang saya maksud. Ma min mu'minin wala kafirin, tidaklah seorang mukmin dan orang kafir, illa wa huwa ya'ti ahlahu 'inda zawali syamsi, melainkan dia akan mendatangi keluarganya ketika matahari telah tergelincir, udah mau masuk malam. Fa idza ra'a ahlahu ya'maluna bis salihat, kalau ruhnya orang beriman dia melihat keluarganya melakukan amal soleh, hamidallaha ala dzalika, maka dia akan memujinya. Wa idza ra'al kafiru ahlahu ya'maluna bis salihat, namun ketika orang kafir melihat keluarganya dia beramal soleh, artinya dia sudah masuk Islam, kanat alaihi hasrah, maka dia akan merasakan kesedihan. Ya, jadi riwayat-riwayat itu disebutkan, ya, ada di beberapa referensi, tapi hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Ya, bahkan ini banyak menyerupai dengan riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam riwayat Syiah. Riwayat Syiah. Tapi pendapat yang mengatakan bahwa mereka pada malam Jumat datang, memang itu ada pendapat. Tapi yang betul, yang lebih kepada pendapat yang tepat bahwa hal itu tidak, ya, dilakukan, tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Ya. Artinya apa? Ini peringatan, ya, buat kita. Ya. Jadi kita bukan menitik beratkan kepada ruhnya itu datang pada setiap malam Jumat, bukan. Ya. Karena kejadian ini terjadi, Pak. Ya. Kejadian ini terjadi, saya dengar sendiri. Ya. Jadi ketika menguburkan, lupa itu tali pocongnya itu tidak dibuka. Dan dia termasuk jamaah yang sangat, ini di Jakarta, jamaah yang sangat aktif di masjid. Bahkan termasuk senior dan tokoh di masjid itu, yang tempat yang waktu itu saya tinggal. Ketika dikuburkan, lupa tali pocongnya itu tidak dibuka. Malam-malamnya ada yang melihat. Benar-benar saya melihat itu, Pak. Ada si fulan ini di belakang rumah gitu. Gara-gara apa? Akhirnya siapa? Kemarin yang nguburin siapa gitu? Fulan gitu. Gara-gara apa gitu, tali pocong udah dicopot sih. Jadi mereka masih ada yang meyakini demikian. Gara-gara tali pocong tidak dilepas, gentayangan. Ya, tidak demikian, ya. Tidak demikian. Jadi ruh itu seperti yang sebutkan tadi, bahwa mereka ada pada 3 kondisi, yaitu orang beriman di Illiyin, orang kafir di Sijjin, kemudian ada satu kondisi Allah akan mengembalikan ruh itu ke jasadnya, atau Allah akan mengirimkan kemana ketika Allah menghendaki. Ya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Ini kehendak Allah. Tidaklah seorang muslim dia mengucapkan salam kepada saya. Misalkan kita mendengar kata-kata Muhammad, maka kita mengucapkan salam sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, "Ma min ahadin yusallimu alayya," tidaklah seseorang itu mengucapkan salam kepadaku, illa radda ilayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Melainkan Allah akan mengembalikan ruh itu ke jasadku untuk aku menjawab salam orang-orang yang mengucapkan salam kepadaku. Ya. Karena itu Nabi pun bersabda, "Man shalla alayya," siapa yang dia bersolawat, sallu alayya, solawatlah kalian, membacalah kalian solawat kepadaku, ya, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, sallu alaihi, misalkan, dan lain sebagainya. Dari bentuk-bentuk solawat yang kita baca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya, solawatlah kalian kepadaku, bacalah solawat kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya tidak harus ke kuburannya. Allah memampukan itu karena Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang jelas ini
titik beratnya bukan pada pembahasan masalah roh. Jadi kita disibukkan dengan masalah ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya tentang ruh. Qul, katakanlah, Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Allah. Jadi kalau kita bertanya ruh, kata Nabi Muhammad SAW, ruh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah melainkan hanya sedikit saja. Pengetahuan kita tentang hakikat yang ada di sini itu sangat sedikit sekali. Terlebih sudah terkait masalah ruh. Apalagi setelah meninggal dunia, maka itu sedikit sekali pengetahuan kita tentang demikian. Itulah sedikit ya, kemarin tentang pertanyaan masalah ruh. Apakah mereka saling berkunjung? Wallahu a'lam. Sepanjang pengetahuan dari beberapa pendapat ulama bahwa tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa mereka saling berkunjung, ya, saling berkunjung di antara mereka. Ya. Kita lanjutkan. Pembahasan kita sampai pada kemarin segera menunaikan wasiatnya. Kita lanjutkan, ini sudah selesai. Lalu apalagi yang disunnahkan ketika ada seseorang yang meninggal dunia di sisi kita, atau apa saja yang dibolehkan oleh kita, dibolehkan untuk kita, maka yang selanjutnya adalah membuka wajah dan mencium keningnya. Nah, ini boleh, Pak. Ketika ada orang yang meninggal, ayah kita misalkan, kita dikabarin dalam kondisi bukan sedang di sampingnya, dalam kondisi bukan sedang menunggui ayah kita yang meninggal atau ibu kita yang meninggal. Misalkan kita sedang keluar kota, dikabarin ibu meninggal, kita pulang, sampai di rumah sudah ditutup dengan kain. Misalkan belum dimandikan atau sudah dimandikan, sudah dikafani tapi belum dikuburkan, maka dibolehkan membuka wajahnya. Nah, nanti ada metode itu ketika kita mengkafani itu, ada yang ketika mengkafani itu tidak langsung dibungkus semuanya, tapi untuk mukanya itu disisakan. Karena ada beberapa yang memang bagus sekali ketika meninggalnya itu rautnya seperti tersenyum seperti itu, maka boleh kita sebagai anggota keluarganya, ataupun kalau dia seorang soleh, orang tokoh, mufti dan lain sebagainya, misalkan imam masjid, dan dia punya jasa kepada umat Islam di tengah-tengah masyarakat, maka boleh kita sebagai muridnya, kita sebagai misalkan pengagumnya untuk mencium keningnya. Karena ini terjadi pada diri Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah yang melakukan sendiri. Rasulullah mencium Utsman bin Mad'un. Wa huwa mayyitun, dalam keadaan dia sudah meninggal dunia. Fa ka'anni anzuru ila dumu'ihi. Lalu aku melihat, kata Aisyah, mengalirlah air mata dari pipi beliau, tasilu ala khaddaihi, dari kedua pipinya mengalir, ya, menangis. Karena Utsman bin Mad'un ini masih kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membuatnya dia menangis, menetes air mata. Naluri manusia, ditinggal oleh orang yang dicintai, ditinggal oleh keluarganya, maka kemudian saking cintanya sebagai bentuk kasih sayang, Rasulullah pun mencium keningnya. Ini dibolehkan. Ada pula riwayat yang lain, ini Rasulullah yang melakukan sendiri. Karena hadis itu, kalau kita belajar mustalah hadis, mencakup 4. Fi'lun wa qaulun wa fi'lun wa sifatun wa manusiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusiba au usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au taqririn. Itu hadis. Apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan. Jadi ketika Nabi mengatakan
Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Nabi mengatakan sendiri, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maka itu artinya hadis. Ya, hadis Nabi. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itulah hadis. Seperti ini, qabbala Rasulullah. Berarti yang menyampaikan sahabatnya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, dia Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan Rasulullah mencium kening Utsman bin Mad'un. Maka ini juga hadis. Ya, hadis. Yang ketiga tadi takrir. Takrir itu persetujuan Nabi. Ada perselisihan antar sahabat dalam satu masalah tertentu, tapi kemudian tidak disalahkan salah satunya. Artinya dua-duanya dibetulkan. Maka itu persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya masyhur ya. La tusalli ala ahadikum fi bani Quraidah. Kalau tidak salah hadisnya seperti itu. La tusallu al-asra illa fi bani Quraidah. Nah, jadi perbedaan pendapat itu sudah terjadi di zaman Nabi SAW, bukan hanya sekarang saja. Para sahabat berbeda pendapat untuk menafsirkan sabda Nabi. Ketika Nabi la tusallu al-asra illa fi bani Quraidah. Janganlah kalian salat asar kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Itu kata Nabi. Tapi masalahnya ketika di tengah jalan, ya, di tengah jalan belum sampai Bani Quraidah sudah asar. Ini permasalahannya, belum sampai Bani Quraidah sudah asar. Sementara Nabi mengatakan janganlah kalian sholat sebelum sampai Bani Quraidah. Sholat di jalan, sholat di tengah jalan ini belum sampai Bani Quraidah berarti menyelisih Nabi. Sementara Nabi mengatakan la tusallu al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalau sholat di Bani Quraidah, di suku Bani Quraidah, tentu waktu asar sudah lewat. Ini akhirnya beda pendapat. Sebagian sholat tepat pada waktunya, nah, seperti yang ditulisan itu, di timer itu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sholat itu sudah ditentukan waktunya, maka kalau sudah masuk waktu asar, ya harus sholat. Ada firman Allah, ada sabda Nabi SAW di sini. Maka mereka berselisih. Yang satu berpendapat dengan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini sudah asar, kita harus sholat asar. Sebagian yang lain tidak, kita berpegang dengan sabda Nabi SAW bahwa kita harus sholat setelah sampai Bani Quraidah. Konsekuensinya keluar dari waktu asar, maghrib baru sholat asar. Tapi kemudian setelah disampaikan oleh Nabi SAW, dua-duanya didiamkan. Artinya yang sholat di tengah jalan tepat pada waktunya itu betul, yang sholat kemudian setelah keluar waktu asar tapi di Bani Quraidah itu juga betul. Itu juga hadis takrir. Kemudian yang keempat, sifat. Misalkan rambut Nabi, kemudian jenggot Nabi, lalu kemudian fisik Nabi dan lain sebagainya, itu sifat. Nah, ciri-ciri dari Nabi SAW itu juga hadis. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Dia mengabarkan kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu adalah mertuanya Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah meninggal dunia. Jadi Abu Bakar sedang di kampungnya. Kemudian Aisyah mengutus seorang utusan menyampaikan kabar kepada ayahnya, kepada mertua Rasulullah bahwa beliau SAW meninggal dunia. Nah, bayangkan, menantunya sendiri, tapi dia adalah panutan umat, guru mereka, pemimpin mereka. Apa yang dirasakan oleh Abu Bakar? Maka seketika Abu Bakar beranjak naik kuda dari kampungnya di Sunnah. Kampungnya namanya Sunnah. Jadi dia langsung naik kuda, dapat kabar langsung. Ya. Makanya mungkin melatoki kayu, krungu kabar meninggal langsung. Gitu. Enggak diurusin yang pekerjaannya, langsung dia, langsung menuju ke Rasulullah SAW. Ketika sampai, beliau masuk ke dalam masjid tanpa berbicara kepada seorang sepatah kata pun. Langsung masuk ke dalam masjid karena rumahnya kan dekat dengan masjid. Lalu masuk menemui Aisyah dan menuju kepada Nabi SAW, di mana jenazah beliau ditutupi dengan kain burdah bergaris. Kain burdah itu kain dari Yaman, ya, kain yang panjang itu, yang lebar dari Yaman.
Fakashafa an wajhihi, lalu Abu Bakar dia membuka wajahnya karena sudah ditutupin semua. Kemarin kan menutupi itu fungsinya untuk mengurangi mangdor, pemandangan yang tidak buruk. Bisa saja itu terjadi pada, kalau dalam diri Nabi tentu tidak mungkin terjadi karena Nabi adalah thayyiban hayyan wa mayyitan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi adalah manusia yang paling baik kondisinya dalam keadaan hidup maupun mati. Jasadnya luar biasa baiknya. Tapi manusia selain Nabi SAW itu bermacam-macam kondisinya ketika meninggal dunia. Ada yang fisiknya bagus, ada yang tidak bagus. Maka di sini dicontohkan bahwa ketika meninggal dunia ditutup semuanya. Kalau sudah terputus nafasnya ditutup semuanya sampai wajah mati ditutup. Namun boleh kita membukanya, fakashafa an wajhihi. Nah, ini athar artinya sahabat yang melakukan. Sahabat Abu Bakar membuka wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akkaba alaihi, kemudian Rasulullah memeluk beliau yang sudah terbaring kaku, terbujur kaku. Faqabbalahu, lalu beliau mencium keningnya. Tsumma baka, kemudian menangis. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, bi abi anta, dengan ayahku sebagai tebusannya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, dengan ayahku dan engkau sebagai tebusannya, wahai Nabi Allah, la yajma'ullahu alaika, Allah tidak akan mengumpulkan atas dirimu mautataini, dua kematian. Ammal mautatul lati kutibat alaika, adapun kematian yang telah ditetapkan atasmu, faqad muttaha, maka engkau telah merasakannya. Jadi Nabi pun merasakan kematian. Nabi merasakan kematian sebagaimana manusia yang lainnya. Nah, dari hadis ini, la yazma'ullahu 'alaika mautataini. Apa yang dimaksud dua kematian ini? Artinya ini menunjukkan bukan ada dua kematian. Ada yang berpendapat bahwa kematian itu ada dua. Yang pertama adalah kematian, yaitu terputusnya ruh dari jasad, dari alam dunia masuk ke alam barzah. Itu kematian yang pertama. Kematian yang kedua yaitu ketika hari kiamat terjadi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya hancur, semuanya binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kematian yang kedua. Ada yang berpendapat demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, dia hanya merasakan kematian yang pertama, yaitu terputusnya ruh dari jasadnya dari dunia menuju alam barzah. Adapun kematian yang kedua, dia tidak merasakannya. Ada juga yang berpendapat bahwa kematian di sini seperti orang mati suri. Jadi dia merasakan sakit, ya, seperti orang mau pingsan gitu, kemudian tergeletak. Tapi tidak sampai mati betulan. Kemudian dikembalikan lagi ruhnya, kemudian setelah itu dia hidup, kemudian mati lagi. Itulah mati yang sesungguhnya. Ada yang berpendapat demikian. Tapi wallahu a'lam, dari perkataan Abu Bakar ini yang dimaksud alaika la yajma'ullahu alaika mautataini. Yang dimaksud dua kematian ini apa? Yang jelas bahwa yang dimaksud di sini bahwa Nabi SAW itu merasakan kematian sebagaimana yang akan dirasakan oleh manusia yang lainnya. Ya. Nah, dari hadis ini dan hadis yang sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa boleh kita membuka kain penutup jenazah. Kalau dia sudah dikafani, boleh kita buka kain kafannya, kemudian kita cium keningnya. Ya, boleh. Tapi kalau mantan tidak boleh, Pak. Atau dari laki-laki perempuan tidak boleh. Misalkan ya, tetangganya yang meninggal laki-laki, dia perempuannya tidak boleh. Nah, kan di sini sebutkan Nabi mencium Utsman bin Maz'un. Berarti laki-laki sama laki-laki. Artinya perempuan dengan perempuan pun boleh. Kemudian Abu Bakar mencium kening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki pada laki-laki. Adapun laki-laki perempuan maka tidak boleh kecuali suami istri atau dia ibunya sendiri atau anaknya, putrinya sendiri, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau mantan atau tetangganya nggak boleh. Ya. Yang ketujuh,
Kalau ada yang meninggal, apa yang dilakukan lagi? Beristirja, yaitu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kata raja'a, kembali. Istirja ya, berarti ungkapan bahwa semuanya kembali kepada Allah. Inna, sesungguhnya, inna lillahi, sesungguhnya semuanya itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Apa dalil istirja? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in." Allah akan menguji kalian dengan sesuatu, minal khaufi, sebagian dari rasa takut. Diuji dengan rasa takut. Ada gempa. Semalam gempa di Jepang 7,1 skala Richter. Enggak takut bagaimana? Guncangannya sangat kuat. Kemungkinan terjadi tsunami, tapi sementara belum. Maka dia akan ada rasa takut. Ada perampokan, ada gunung meletus dan sebagainya. Allah akan uji manusia dengan rasa takut. Wal ju', kemudian rasa lapar, kekeringan, gagal panen, kemudian terjadi peperangan, akhirnya habis semuanya, stok-stok makanan hilang, hancur, karena terjadi pertikaian antar dua kelompok, antar dua manusia misalkan. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, banjir, hancur rumahnya, hilang mobilnya, kemudian pailit misalkan, banknya pailit, nggak bisa dituntut. Banyak itu bank-bank yang demikian, uangnya dibawa kabur, nasabahnya nggak bisa ngambil, 1 miliar 100 juta hilang, sebagian hartanya nggak bisa kembali. Wal anfus, jiwanya, anaknya meninggal, ibunya meninggal, kakaknya meninggal. Was samarat, kemudian buah-buahan, gagal panen, gagal panen. Udah padi tinggal metik, malam hujan, kemudian banjir, gagal panen. Wabashshirus sabirin, maka bergembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya ujian-ujian ini akan dirasakan oleh orang yang beriman, orang yang sabar, menjadi sebuah kebaikan. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu ketika mereka ditimpa musibah-musibah di atas, qalu, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semuanya adalah milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan istirja ini sangat berpengaruh sekali dalam diri seorang mukmin. Maka dia tidak akan lepas kendali. Orang yang dia membaca meresapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia tidak akan terjatuh nanti pada pembahasan masalah niyah. Tidak akan terjatuh. Tapi orang-orang yang tidak memahami ini dengan baik, maka dia akan blank otaknya, Pak. Hatinya akan hilang. Dia pun akan berteriak. Saya menyaksikan sendiri. Dia seorang marbot masjid di sana. Marbot masjid bertahun-tahun. Punya anak perempuan. Anak perempuan, saya tahu cerita dari para tetangganya. Dulu ceritanya dia kepengen menjadi artis, katanya. Nggak kesampaian. Akhirnya dia agak baleng gitu, agak nakal lah anak perempuan ini. Kurang dari sisi, mungkin sisi Islam ya, dari sisi kebaikan dia kurang berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, ketika ayahnya ini meninggal, ketika sakit dia yang ngurusin, tinggal di rumahnya. Kemudian tiba-tiba waktu itu asar dia masih duduk di depan rumah. Udah sakit sekitar 2 tahun. Asar duduk di depan rumah, ngobrol biasa. Kemudian maghrib meninggal. Kaget kan? Menangislah anak perempuannya itu. Artinya apa? Dia tidak memiliki tameng di dalam hatinya, maka muncul semua apa yang dia lakukan teringat semua. Dulu dia merasakan saya kurang berbakti, saya kurang nurut, saya anak yang tidak baik, dan terus semuanya teringat. Dan digerak-gerakan ayah tubuhnya itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Maka langsung dia menjerit, teriak.
Dikasih tahu sama orang, sama tetangganya, Mbak, yang tenang, yang sabar, malah tambah teriak. Ketika dinasihat malah tambah teriak, menangis, meronta-ronta. Kenapa? Karena dia tidak merasakan innalillah, sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ayah kita adalah milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Artinya memang ada batas waktu di mana semuanya akan berakhir di dunia ini. Karena dia tidak memahami ini, semua keburukan-keburukan teringat, semua kekurangan-kekurangan dia terhadap ayahnya teringat. Akhirnya dia pun menjerit, meronta-ronta. Nah, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Sampai kemudian berlalulah waktu setengah hari, sampai kemudian mau dikuburkan teriak-teriak lagi. Ini terjadi, Pak. Ketika mau dikuburkan, sampai dikuburkan teriak-teriak lagi. Ini susah ngurus orang seperti ini. Nah, dari mana kita bisa menahan rasa sedih kemudian tidak pecah membuncah kemudian diungkapkan dengan hal semacam itu, yaitu dengan mengaji seperti ini. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya itu pasti akan terjadi. Kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun," tidaklah seorang muslim dia ditimpa suatu musibah fayaqulu ma amarallahu, lalu dia mengucapkan seperti apa yang Allah perintahkan, yaitu di dalam ayat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doanya, kita hafalkan, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala kepada musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairan minha. Lalu berilah ganti dengan yang lebih baik lagi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Maka Allah akan memberikan ganti kepada dia yang lebih baik lagi. Di dalam riwayat lain Nabi bersabda, illa ajarahu Allahu fi musibatihi, melainkan Allah akan memberikan pahala kepada musibahnya. Jadi ketika tertimpa musibah, ucapkanlah demikian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah doa. Ini akan menjadi rem buat kita. Yang tadinya nangis akan berkurang nangisnya, bisa ditahan. Karena kita ingat, kita ingat Allah. Nek wong Jawa bisanya eling mas, eling pak. Eling maksudnya itu supaya dia mengingat Allah. Oh iya, kita semuanya juga akan mati. Jadi kita merasa ikhlas untuk melepaskan kepergian ayah, ibu, anak dan lain sebagainya, orang yang meninggal di samping kita. Ya. Itu. Kita lanjutkan. Yang ke-8, tegar, bersabar dan ikhlas. Ini. Ya. Jadi ini khusus bagi yang masih anggota keluarganya. Nah, biasanya yang tidak sabar. Nah, kalau bukan keluarganya, ya, apa urusanku biasanya kan gitu ya. Apa urusannya, mati ya main matilah. Tapi orang mukmin tidak demikian. Ketika ada tetangganya meninggal, maka dia akan mendoakannya. Kalau ada sahabatnya meninggal, maka dia akan menziarahinya, ya, akan bertakziah kepada keluarganya. Ya, tidak acuh tak acuh. Tapi kalau orang dia tidak baik ketika hidup di dunianya, ketika dia meninggal maka dia akan didoakan yang tidak baik, akan diacuhkan oleh orang lain. Ya, karena itu marilah kita berbuat baik dimanapun kita berada, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita mereka akan mendoakan yang baik kepada kita. Ya, wajib tegar, bersabar dan ikhlas. Ini bagi orang yang ditinggalkan, yang masih ada hubungan dengan si mayit. Karena ini adalah musibah, kematian adalah musibah tadi. Wa naqsim minal amwali apa tadi? Wa naqsim minal amwali wal anfus. Jadi berkurangnya jiwa, artinya meninggal. Punya anak 4, meninggal 1, berarti jiwanya berkurang, nyawanya berkurang. Wa naqsim minal anfus, minal amwali wal anfus. Maka dia harus wajib bersabar, mengharap pahala, ikhlas. Hadisnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li'abdil mu'min." Tidaklah seorang hambaku yang beriman indi jazaun indi. Ya, ini kemarin indaka, indakum, indi. Ini Allah yang mengatakan. Tidaklah bagi hambaku yang beriman indi jazaun, ada balasannya di sisiku, idza qabadat atau idza qubidat,
idza qabadtu safiyahu, lalu kemudian ketika aku mewafatkan orang yang dicintainya min ahli dunya, dari keluarganya, tsumma ihtasabahu, lalu dia meminta atau mengharapkan pahala dalam musibah tersebut, ilal jannah, melainkan Allah akan memberikan pahala untuknya surga. Jadi pahalanya luar biasa. Jadi ketika ada yang meninggal, maka kita harus ikhlas, kita mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas kematian saudara, kerabat atau anggota keluarga kita yang paling kita cintai, maka Allah akan memberikan balasan kepada dia surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang sedang menangis di samping kuburan. Di samping kuburan, berarti mungkin suaminya ya. Gak mungkin ada orang perempuan menangis di kuburan. Ya, kalau dia bukan yang paling dicintainya, berarti suaminya meninggal, dikubur, ditinggal dia, menangis dia. Atau bisa ayahnya. Lalu beliau bersabda, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wastabir, dan bersabarlah. Perempuan itu berkata, menjauhlah kamu dariku, sesungguhnya kamu belum tertimpa musibah seperti musibahku ini. Perempuan itu belum tahu siapa beliau sebenarnya. Lalu ada yang mengatakan, ada yang memberitahu kepada perempuan itu, sesungguhnya dia itu adalah Nabi. Kemudian perempuan itu langsung mendatangi ke rumah pintu Nabi, mendatangi pintu rumah Nabi SAW, dan tidak mendapati seorang penjaga pun di sana. Artinya Nabi itu tidak ada bodyguardnya, tidak ada penjaganya, pemimpin padahal beliau. Lalu dia berkata, aku tidak mengenal siapa dirimu. Jadi minta maaf lah, saya enggak tahu kalau tadi adalah engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran adalah ketika pukulan pertama musibah, itulah sabar. Ya. Dengan demikian haram hukumnya melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir, baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti perbuatan niyah yang seperti saya ceritakan, yaitu meratapi mayit. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man latamal khududa, siapa yang memukul-mukul pipi. Ya, ibunya meninggal, pipinya dipukul enggak terima. Wasyaqqal juyuba, lalu dia bajunya disobek-sobek, ini terjadi. Wada'a bid'awal jahiliyah, lalu kemudian dia menyeru dengan suruhan jahiliyah, suara-suara kotor dia keluarkan sebagai ungkapan tidak terima, ya, tidak terima dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, anna bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari perbuatan yang mana Rasulullah berlepas diri darinya. Dari siapa Rasulullah berlepas diri? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah, berlepas diri dari seorang perempuan yang dia berteriak-teriak saat terjadi musibah, wal haliqah, yang memotong-motong rambutnya panjang dipotong-potong, ya, saking marahnya, wasyaqah, yang dia merobek-robek bajunya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man niha alaihi, siapa yang diratapi saat meninggalnya, fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah, maka dia si mayit akan disiksa pada hari kiamat dengan ratapan itu. Artinya tidak tenang nanti pada hari kiamat. Ya. Kan enggak enak kita ditangisi meraung-raung seperti itu. Maka dia akan disiksa dengan ratapan tersebut. Ya. Ini beberapa contoh yang menunjukkan bahwa kita harus ikhlas ketika ada yang meninggal dunia. Kita harus tegar. Menangis boleh, tapi tidak boleh meraung-raung. Mengalirkan air mata boleh, tapi tidak boleh berteriak-teriak. Ya, di sini dari hadis yang dua yang terakhir ini, dua-duanya disebutkan ini rata-rata adalah perempuan, ya, karena memang yang tidak tahan biasanya perempuan. Ya. Kawan saya meninggal ayahnya, dia kemudian minta ke saya untuk memandikan. Saya nggak bisa, ya, karena anak minta ngikut, jadi nggak jadi. Akhirnya kawan-kawan yang lain memandikan. Kemudian paginya dia yang jadi imam. Ketika mengucapkan terima kasih sudah membantu mengurus jenazahnya, kemudian ikut mensolatkan, sambil menangis dia. Menangis, baru salam Pak sudah menangis, guguk, nggak tahan, nggak keluar suaranya. Itu laki-laki Pak. Kemudian mau sholat menangis, ketika sholat menangis, ayahnya sendiri yang meninggal. Ya. Tapi kalau perempuan nggak mungkin kuat, nggak mungkin setekar seperti itu. Ketika dia mau ngomong nggak mungkin mampu. Ya. Karena itu disebutkanlah di sini
Kenapa Rasulullah berlepas diri dari yang demikian, perempuan-perempuan yang demikian? Karena memang kebanyakan yang terjadi adalah pada perempuan. Yang meronta-ronta, yang merobek-robek sampai menggunting itu rambutnya itu adalah perempuan. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari semua keburukan ini dan Allah senantiasa memberikan ketegaran kepada kita ketika ada musibah yang menimpa kita. Sudah syuruk belum? Hah? 6. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Ya. Ya. Boleh nggak kita mengatakan semoga husnul khatimah, semoga dia mati dalam keadaan yang baik, ya, mati yang baik setelah dia meninggal. Nah, boleh? Boleh. Karena ini adalah ungkapan doa. Sebelum atau sesudah, dua-duanya boleh. Ya. Saya minta ke antum semuanya, ke bapak semuanya untuk mendoakan saya kalau saya mati husnul khatimah. Ya. Tapi jangan sekarang gitu. Itu boleh, ya, husnul khotimah, karena itu adalah ungkapan meminta kepada Allah. Kemudian kalau setelah mati, meninggal nih sudah, kemudian datang orang lain, ya, mengucapkan bela sungkawa, yang sabar mas, yang sabar pak, semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, semoga kematiannya adalah husnul khotimah, kematian yang baik, yang diterima. Karena kan kita ada satu kaidah yang harus kita pegang, nahnu bidhawair, ya, wallahi bisarair. Kita hanya menghukumi yang zahir saja, dan yang sir, yang rahasia, yang tidak terlihat itu urusan Allah. Kita melihat dia meninggal dalam keadaan rajin ke masjid ketika hidupnya, suka berinfak, suka kegiatan di masjid, baik dengan tetangganya, baik dengan orang tuanya, maka kita menghukumi yang zahir saja. Adapun hatinya nggak tahu. Kalau hatinya busuk, suka mencela orang di dalam hatinya, kan nggak tahu. Makanya kita menghukumi yang zahir saja. Nah, ketika kita melihat zahir-zahirnya seperti ini, maka doa kita adalah ungkapan kita, semoga Allah mengambil dia, mematikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Seperti ungkapan doa husnul khatimah itu sebenarnya ungkapan kita saja, ungkapan kita. Adapun ungkapan yang terjadi adalah yarhamuhullah misalkan. Ya, kita membacakan doa semoga Allah merahmati dia. Apakah itu sebelum mati atau sesudah mati? Sebelum mati maupun sesudah mati nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sebelum mati, rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada anda, kasih sayang kepada anda. Kalau sudah meninggal, rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada dia. Termasuk seperti ucapan almarhum. Nah, ini banyak diperdebatkan ini. Bolehkah kita membaca almarhum, semoga almarhum, karena almarhum itu memakai sighah majhul, seperti menjazmkan, memastikan kita. Ya, al-maktub sudah ditulis, ya, al-maqru sudah dibaca, berarti almarhum sudah dirahmati. Nah, sebagian mengatakan tidak boleh kita mengucapkan semoga almarhum, seolah-olah kita menghukumi dia sudah dirahmati oleh Allah, padahal tidak. Kita tidak tahu apakah Allah merahmati dia atau tidak. Tapi sebagian yang lain membolehkan karena sighah almarhum itu bukan dimaksudkan untuk menjazmkan, memastikan bahwa Allah merahmati dia, tapi sighah al-majhul yang diinginkan agar Allah merahmati dia. Ada sebagian yang membolehkan almarhum itu artinya adalah semoga Allah memberikan rahmat kepada dia sebagai ungkapan doa, bukan sebagai bentuk untuk menjustifikasi, menghukumi, memastikan dia sudah dirahmati, pasti dirahmati, tidak. Ya, jadi seperti ungkapan itu, semoga husnul khotimah, itu doa, maka boleh. Ya, semoga husnul khotimah, artinya kematian yang diterima. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang tanda-tanda
husnul khatimah. Ya. Kemudian semoga Allah mengampuni dia, itu kan boleh. Ya, jadi itu ungkapan-ungkapan doa sebagaimana hadis yang sebelumnya disampaikan, ketika ada orang yang meninggal dunia maka kita harus mendoakan dia. Ya. Yang lain sampai keluar bel, ya, belum bel ini. Ada lagi? Ya. Berapa poin lagi ini? 1, 2, tinggal 2 poin lagi. Ya, ini. Nanti setelahnya ada tanda-tanda husnul khatimah. Ya. Bisa dipahami ya Bang? Pembahasan ini. Ya, jadi sebenarnya pembahasan itu saya buat runtut. Ya, saya buat runtut dari sakit ya, karena biasanya pembahasannya demikian. Dari sakit pintu menuju kematian, karena sakit hampir menjadi pintu kematian bagi seorang yang masih hidup. Ya, kemudian nanti di sini ada adab ketika sakit, kemudian adab menjenguk orang sakit, kemudian ada pula pembahasan tentang ya ini detik-detik sakaratul maut. Ya, tapi kemarin kita langsung membahas pada pembahasan tentang sunnah sebelum pengurusan jenazah. Ya. Sebelum meninggal, kemudian setelah meninggal. Ya, setelah meninggal kemarin sudah dibahas beberapa poin, tinggal poin boleh menangis dan boleh mengumumkan kematian. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa hadir kembali di tempat ini dalam keadaan baik, dijaga oleh Allah niat ikhlas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.